Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maki telah melaporkan kepada Kejaksaan Agung dugaan penyimpangan tindak pidana ekonomi yang mengarah kepada korupsi atas peristiwa mahal dan langkanya minyak goreng. Hal ini dipicu dugaan banyak eksportir CPO yang sebenarnya tidak memiliki kuota. Artinya bisa jadi tidak memiliki kuota sepenuhnya dugaannya, atau hanya memiliki kuota kecil tapi kemudian melakukan ekspor besar, atau yang besar tapi masih nambah lagi, sehingga ini menjadikan CPO kita bahan baku minyak goreng menjadi langka dan akibat dominonya adalah mahal. Nah, ini dugaannya kenapa ini bisa jadi ekspor besar-besaran itu padahal kuotanya tidak ada atau kecil. Ini ada dugaan kong-kali-kong dengan oknum pejabat. Nah, inilah yang kemudian fakta ini, peristiwa ini yang saya laporkan pada Kejaksaan Agung, dan nanti saya meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas dugaan peristiwa penyimpangan ini, dan nanti saya berharap ini bisa ditindaklanjuti, dan apabila ada unsur bukti penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan mengakibatkan kerugian perekonomian negara, maka diproses dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Dan seperti biasa ini saya kawal betul karena ini nanti menyangkut kehidupan masyarakat karena di Ramadan, dan kalau perlu nanti akan saya gugat pra peradilan. Untuk itulah sekarang harus cepat-cepat aja, dan kalau perlu Ramadan nanti sudah selesai penelitiannya dan kemudian dibawa ke penyidikan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan penyelundupan minyak goreng kemasan berkedok sayuran di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan penyelundupan tersebut dilakukan oleh 3 perusahaan ekspor di dalam negeri. Dari penyelundupan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 10,35 miliar rupiah. Berdasarkan data dari MAKI yang didapat dari pihak-pihak internal pelabuhan, perusahaan-perusahaan yang terlibat bersama-sama adalah PT AMJ, PT NLT, dan PT PDM. Kata Boyamin mengatakan penyelundupan ekspor minyak goreng oleh 3 perusahaan itu diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran lokal saat ini. Ia menerangkan aktivitas penyelundupan ke luar negeri tersebut terjadi sepanjang Juli 2021 hingga Januari 2022. Dari data yang dihimpun MAKI, Boyamin mengungkapkan 3 perusahaan tersebut memborong suplai minyak goreng di dalam negeri dari agen-agen dan penyalur minyak goreng di sejumlah kota. Harga pasaran minyak goreng yang didapat oleh perusahaan tersebut senilai Rp120.000 hingga Rp150.000 untuk kemasan 5 liter. Lalu 3 perusahaan tersebut mengekspor minyak goreng tersebut ke Hong Kong. Dalam dokumen ekspor ditulis sebagai bahan-bahan sayuran sebagai modus untuk mengelabui aparat di bea cukai. Masih menurut Boyamin, tercatat ada 23 kontainer minyak goreng yang diperoleh oleh 3 perusahaan itu yang diekspor secara ilegal. Setelah dijual ke luar negeri, harga minyak goreng tersebut seharga Rp450.000 hingga Rp520.000 untuk kemasan 5 liter. Dari estimasi harga beli di dalam negeri dan nilai ekspor ilegal ke Hong Kong tersebut, pengelola perusahaan mendapat keuntungan 3-4 kali lipat dari harga normal. Keuntungan kotor dari ekspor ilegal per kontainer senilai 511 juta. Artinya untuk 23 kontainer total mencapai 10,3 miliar. Boyamin mengatakan pelaporan MAKI ke Kejati DKI Jakarta sebagai partisipasi publik atas aksi perusahaan-perusahaan yang mempersulit kondisi ekonomi masyarakat di tengah kelangkaan minyak goreng di pasaran belakangan ini. MAKI akan mengawal kasus penyelundupan dan ekspor minyak goreng agar kejaksaan melakukan proses hukum dan menghukum perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng ini.
Tim dari Kejaksaan Agung menemukan satu kontainer berisi 1.835 karton minyak goreng kemasan milik PT AMJ di Jakarta International Container Terminal atau JICT1 Tanjung Priok. Minyak goreng tersebut diketahui akan diekspor ke Hong Kong. Keberadaan kontainer minyak goreng ekspor milik PT AMJ tersebut kini dalam penanganan kasus oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk menyelidiki dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan ketersediaan stok beberapa bulan terakhir. YLKI terus mendesak KPPU untuk mengulik adanya dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit, kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di dalam keterangannya di Jakarta. Sebelumnya, ketersediaan minyak goreng khusus minyak goreng kemasan sederhana hingga premium langka di pasaran, baik di pasar modern, retail modern, tradisional, dan juga pasar tradisional. Kelangkaan stok minyak goreng terjadi ketika pemerintah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter untuk kemasan premium, Rp13.500 per liter untuk kemasan sederhana, dan Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Namun ketika pemerintah mencabut kebijakan HET dan mengembalikan harga minyak goreng kemasan premium dan sederhana kepada mekanisme pasar, stok minyak goreng secara tiba-tiba banjir di pasaran dengan harga kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter. Menurut Tulus, kebijakan pemerintah sebelumnya yang menerapkan HET minyak goreng tidak efektif malah menyebabkan kelangkaan, dikarenakan kebijakan melawan pasar, di mana harusnya harga maksimal Rp14.000, padahal harga keekonomian sesuai mekanisme pasar. YLKI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terkait HET minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter agar tepat sasaran. Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah ke bawah dengan membeli, apalagi memborong minyak goreng non-premium yang harganya jauh lebih murah. Kalau saya dulu belajar di Fakultas Hukum karena tata negara kan ada dua istilah, negara penjaga malam dan negara kesejahteraan, Nachtschawaterstaat sama welfare state, gitu kan. Nah, artinya kita kan berharap ini jadi welfare state, gitu. Artinya negara kesejahteraan yang mampu manajemen. Nah, ini kembali ke teman-teman Fakultas Ekonomi sebenarnya. Manajemen itu kan termasuk perencanaan, antisipasi, mitigasi, dan segala hal. Dan itu ada kalau pada posisi perusahaan itu misalnya di direksi punya kewenangan untuk itu. Nah, sekarang lebih punya kewenangan itu pemerintah karena dia punya alat paksa. Dan itu sebenarnya sederhana, gampang, dan itu bahasa saya anak baru belajar aja bisa kalau diberi kekuasaan seperti eksekutif ini gitu. Jadi yang ini sebenarnya hanya tinggal mengulang, melakukan evaluasi dan melakukan perencanaan itu loh yang itu kemudian tidak kita dengar dari menteri kita ini, bagaimana ternyata dia misalnya dalam rapat kemarin itu dulu sudah melakukan perencanaan apa untuk menjaga kestabilan harga beras lah, minyak lah, cabai lah gitu. Jadi ternyata kemarin tidak ada, cuman mengeluh seperti anak yang belum dewasa menurut saya itu. Kalau begitu ya memang tidak layak gitu kalau bicara negara kesejahteraan. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan ya membantu negara meskipun 0,0001% ini menjadi negara penjaga malam dalam bentuk melaporkan kepada penegak hukum. Nah, ini dalam hal tata kelola minyak goreng ini juaranya ya hanya 4 sampai 5 orang aja, 5 perusahaan aja. Mulai dia dari punya kebun sawit, punya pabrik CPO, punya pabrik minyak goreng, punya distribusi, bahkan punya supermarketnya itu hanya 2 sampai 5 orang, Indra. Gitu ya. Jadi, ini iya, dan itu sebenarnya gampang, ya. sebenarnya. Jadi sebenarnya semudah ya, itu, nggak serumit itu, bener nggak ini? Iya, jadi sebenarnya gampang kalau mau mengelola ini, tapi kalau bahasanya apa-apa kemudian sudah saya menyerah, ya sudah kan ya mau apa lagi, terus kemudian HET-nya dibatalkan, kemudian ya dicabut HET, nah, ya udah kan kalau kita kembali ke nawacitanya Pak Jokowi itu kan yang pertama itu kan melindungi segenap warga negara, termasuk yang bekerja di luar negeri. Itu ada kalimatnya sampai saya hafal itu. Nah, ini bentuk melindungi warga negaranya tidak nampak. Jadi ini saya anggap ini bukan menterinya Pak Jokowi ini. Oh. Mas Bedowi jadi nggak bisa menjaga nawacitanya.
Itu loh. Jadi pertanyaanmu tadi kenapa harus dinyatakan tidak layak, karena ya memang tidak mengejawantahkan nawacitanya Pak Jokowi, tidak mampu melindungi segenap warga negara, termasuk konsumen minyak goreng gitu. Jangan sampai nanti, kemarin saya tunggu aja pernyataannya Pak Menteri itu, terakhir saya berharap sebenarnya ada hal yang begitu harga eceran dilepas gitu ya, dicabut kebijakannya, itu langsung melimpah ruah seperti Pak Roy bilang tadi. Apakah ini kemudian mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ini ditahan oleh pengusaha-pengusaha ini, Pak? Tentunya indikasi itu sudah kita dapat lihat dan perhatikan dari berbagai waktu, ya sudah hampir 3 bulan ini. Dan tentunya saat ini kita berharap pihak berwajib atau pihak berwenang dapat menuntaskan penelusurannya, ya, supaya memang betul ini menjadi sesuatu awal yang baru, ya, paradigma yang baru, bahwa di satu sisi memang kita ketahui harga ekspor CPO tinggi, tetapi bukan berarti tidak komit terhadap situasi atau kondisi kebutuhan domestik. Ya, kebutuhan domestik ini tentunya menjadi yang utama dan terutama ketika juga kita ketahui bahwa CPO itu sedang meningkat di global karena memang krisis energi dan krisis iklim yang terjadi. Nah, ini yang kita harapkan, komitmen dan juga menjadi bagian utama untuk kembali mengutamakan kepentingan masyarakat, karena khususnya kami peritel modern yang sangat merasakan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, mereka antri, mereka juga berbondong-bondong, dan harapan mereka adalah supaya ketersediaan ini dapat mencukupi kebutuhan konsumsi. Ada nggak cerita-cerita dari pengusaha yang memang sengaja menimbun itu, Pak Roy? Apa sih alasan mereka sampai menimbun berlama-lama begitu Pak Roy? Apa karena takut rugi besar atau bagaimana sih Pak sebenarnya, Pak? Mungkin ada dari sisi mereka yang ingin kita dengar juga ya, dari sisi pengusaha yang menahan barang minyak gorengnya ini loh. Kita ingin dengar dari sisi mereka juga, apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya yang kita juga ikuti dari penyampaian berita, KPPU sudah menyampaikan, kemudian juga beberapa investasi. Kalau boleh memilih, tentunya memilih yang ekspor daripada yang domestik. Ya, ini masalah disparity. Kemudian yang kedua masalah pride mungkin ya Pak. Masalah pride di mana selama ini bertahun-tahun sudah berjalan ya. Brand equity-nya sudah diinvestasikan dengan nilai yang signifikan. Tapi saat ini harus sama brand equity-nya turun ya dengan produk-produk yang baru mungkin atau brand-brand yang baru yang tentunya ini menjadi suatu persaingan yang mendadak atau yang tiba-tiba terjadi. Ya, mungkin yang saya melihat begitu ya, Pak. Ketika satu harga itu ya, Pak Roy ya? Betul, betul. Ketika satu harga tentunya ada pride di sana, ada nilai intangible yang diperhitungkan. Ya, selama ini ketika mereka sudah free market, tetapi harus turun ya dengan situasional bahwa brand-brand yang tier 2, tier 3 itu juga sekarang sudah masuk ke market. Nah, ini tentunya ada suatu keseimbangan baru yang akan terjadi, ada anomali yang terjadi, dan inilah yang menjadi juga bagian daripada intangible case ya, yang dapat terlihat sekarang ini dari berbagai informasi yang kita dapatkan. Sekarang yang dinantikan masyarakat itu juga adalah, ya memang banyak sekarang melimpah ruah, tapi harganya luar biasa begitu Pak. Sampai kapan kira-kira ini Pak? Apakah memang lepas harganya dengan free market seperti itu atau bagaimana Pak? Nah, percuma juga kalau banyak tapi harganya lama-lama nggak terjangkau juga oleh masyarakat menengah ke bawah Pak Roy. Ya betul. Nah, ini adalah satu konsekuensi daripada free market. Kalau free market ini tentunya yang menguji atau yang memutuskan nanti adalah market atau dalam hal ini konsumen atau masyarakat. Menurut pengalaman kami, ketika harga saat ini memang meningkat ya di atas 70% dari harga eceran tertinggi rata-rata. Nah, ini akan terjadi beberapa waktu ke depan ketika masing-masing brand memiliki persaingan, maka akan ada justifikasi market di sana. Masyarakat akan memilih untuk brand yang lebih bersaing, tetapi dengan produktivitas yang sama, dengan kualitas yang sama, dan mau tidak mau nanti brand yang mahal ya, yang memiliki harga yang di atas dari harapan atau ekspektasi masyarakat pasti akan turun. Jadi free market ini adalah suatu keadaan di mana masyarakat atau konsumen lah yang akan nanti menjustifikasikan ini. Kami melihat bahwa ini tidak akan berlangsung lama, ya.
bahwa pemain liga besarnya itu adalah berkaitan dengan CPO tadi. CPO ini sudah ke luar negeri sudah besar-besaran ini duganya, dan kemudian ya pemainnya sebenarnya itu aja. Sebenarnya pemerintah paham dan mampu kok kalau mau tegas itu. Paham dan mampu ya, tanpa paham dan mampu dipetakan oleh Mas Boyamin, sebenarnya itu paham dan mampu. Tinggal persoalannya apa berarti Mas Boyamin? Ya, gini loh Indra. Boyamin itu siapa? Boyamin itu siapa sih gitu kan? Pun tidak punya kewenangan tapi bisa punya data-data dari bocoran internal, sebagian saya dalami bekerja sama dengan penegak hukum untuk dicari dengan kewenangannya, gitu aja mampu kok. Level amatiran Boyamin yang tidak punya kewenangan apa-apa, tidak punya alat apa-apa, mampu mencoba memetakan kok. Lah pemerintah itu punya kewenangan besar di situ. Ya memang saya berharap Mas Baidowi dan teman-teman itu lebih getol lagi untuk mencecar, mengaudit kinerja dari eksekutif. Bagaimana bisa bocor itu aja harus diaudit seperti ombudsman itulah kira-kira. Dan DPR punya kewenangan lebih dari sekedar ombudsman. Jadi ini tolonglah, saya kira Mas Baidowi juga dengan teman-teman di DPR juga mampu untuk ke sana. Ayo kita hajarlah eksekutif yang tidak becus ini. Gitu. Jadi kalau dari saya sisi hukum lah Mas Baidowi dan Mas Indra, nanti saya kawal. Kalau nanti mangkrak atau ada yang dilindungi pasti saya gugat pra peradilan itu pasti. Karena 9 naga juga di minyak goreng ini, bahkan daftar kita kan juga ada sih Indra, saya kira juga PK gampang kok. Punya lahan sawit besar di Riau. Ini kan data kita ini kan 15 juta hektar. Yang dimiliki oleh swasta itu hampir 60%. Jadi artinya hampir 3,5 juta hektar. Yang lain itu memang milik masyarakat, milik perkebunan-perkebunan kecil. Tapi itu pun kalau itu sebenarnya itu bisa mensuplai PTPN yang mereknya Sunmoko itu tetap bisa mewadai. Tapi karena diambil oleh kartel, diambil oleh pedagang yang mengatur ini tadi, ya habis semua, keluar semua jadi CPO. Kemudian kalau perlu nanti semua keuntungan diambil karena ini secara ilegal keuntungannya. Kenapa? Sederhana, ini yang ekspor CPO itu adalah pertama yang tidak punya kuota sama sekali. Oke. Terus kemudian yang kedua punya kecil tapi dia ekspor besar. Terus kemudian yang ketiga punya kuota besar tapi juga ekspor 2 kali lipat, 3 kali lipat lagi gitu. Dugaannya begitu Indra. Jadi kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.